Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo kaum muslimin, benar-benar Anda berada kembali lagi berjumpa bersama Mang Aril Maki gitu ya. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan selalu menyertai kita semua. Untuk di part 3, jadi pada kesempatan ini Maki insya Allah akan membahas 20 soal kompetensi teknis arsip Pak Aris. Baik, untuk masuk satu kita langsung aja ketik kopi gitu ya. Nomor 1 ya. Arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu adalah A. Arsip dinamis, B. Arsip pita, C. Arsip aktif, D. Arsip inaktif, dan E. Arsip statis. Nah, jawabannya adalah arsip dinamis yang A, kawan-kawan ya. Jadi arsip dinamis itu adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu. Gitu. Oke, next nomor 2. Pengertian dari arsip inaktif adalah bla bla bla. A. Arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi atau harus terus-menerus. B. Arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun. C. Arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbarui dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang. D. Arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu. E. Adalah arsip yang tidak termasuk dalam kategori arsip terjaga. Jawabannya adalah B, kawan-kawan ya. Jadi arsip inaktif itu adalah arsip yang frekuensinya telah menurun, inaktif ya. Ini dia. Jadi jawabannya yang B. Begitu kan, understand? Hidup, izin mantap. Kalau mantap, next number 3. Pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis disebut bla bla bla. A. Unit pengelolaan arsip, B. Unit kearsipan, C. Pencipta arsip, D. Penyelenggaraan kearsipan, E. Unit pemusnahan arsip. Ya, jadi jawaban yang tepat adalah yang C, kawan-kawan ya. Pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip, itu adalah pencipta arsip ya. Jadi jawaban yang tepat yang C. Begitu, kawan-kawan? Arsen? Hidup, izin mantap. Kalau mantap, next number 4. Sistem jaringan informasi dan sarana pelayanan arsip secara nasional yang dikelola oleh ANRI dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2019 dikenal dengan sebutan bla bla bla. A. SKNB, SIKN, CDPA, DJRA, DJIKN. Jawaban yang tepat adalah JIKN. Jawaban yang E. Begitu kan, Arsen? Hidup, izin mantap. Kalau mantap, next number 5. Perhatikan jenis-jenis arsip berikut: arsip vital, arsip aktif, arsip inaktif, arsip statis, arsip terjaga. Pengelolaan arsip dinamis meliputi nomor, nah yang mana nih? Ya, jadi kalau arsip dinamis itu adalah yang E, kawan-kawan ya. 1 yaitu arsip vital ya. Nah, kemudian 2 arsip aktif, dan arsip dinamis itu adalah arsip inaktif ya. Jadi yang E, begitu kawan-kawan. Arsen? Hidup, izin mantap. Kalau mantap, next number 6 ya. Sistem penyandian untuk menentukan lokasi masing-masing dokumen atau berkas adalah bla bla bla. A. Thesaurus, B. Paset, C. Notasi, D. Indexing, E. Peeling. Nah, jawaban yang tepat adalah yang C, kawan-kawan, notasi ya. Jadi notasi itu adalah sistem penyandian untuk menentukan lokasi masing-masing dokumen atau berkas. Jadi jawaban yang paling tepat itu yang C. Begitu kan, kawan? Understand? Hidup, izin mantap. Kalau mantap, next number 7. Tujuan utama dari sistem kearsipan adalah bla bla bla. A. Kerapian dokumen, B. Mendapatkan data secara cepat dan tepat, C. Pelestarian dokumen, D. Koleksi dokumen negara, E. Menjaga kerahasiaan dokumen negara. Jawabannya adalah mendapatkan data secara tepat dan cepat gitu. Yang B, begitu kan, Arsen? Hidup, izin mantap. Jadi tujuan utama dari kearsipan itu adalah mendapatkan data secara cepat dan tepat. Number 8. Sistem geografis atau wilayah dalam bidang kearsipan merupakan sistem penyimpanan didasarkan pada A. Alamat surat, B. Urutan nama wilayah, C. Subjek masalah dalam suatu wilayah, D. Asal wilayah surat atau dokumen dikirim, E. Abjad wilayah. Jawabannya adalah alamat surat, kawan-kawan ya. Jadi letak sistem geografis wilayah dalam bidang kearsipan merupakan sistem penyimpanan didasarkan pada alamat surat gitu. Ya, A. Begitu kan? Ada sen? Hidup, izin mantap. Kalau mantap, nih number 9 gitu ya. Anda akan menyimpan arsip secara lateral, maka bla bla bla. A. Dokumen saya akan susun mendatar pada rak atau laci yang tidak dalam. B. Dokumen akan saya susun dalam posisi tegak lurus berderet ke belakang. C. Dokumen akan saya susun berdasarkan umur suatu arsip. D. Dokumen akan saya susun berdiri dan berderet menyamping. E. Dokumen saya ditempatkan dalam stop map folio dan diberi identitas ya. Kalau secara lateral itu, dia menyimpan arsip secara lateral itu adalah masuknya adalah dokumen akan saya susun berdiri dan berderet menyamping. Jadi yang D, kan ya. Jadi untuk soal nomor 9 ini jawaban yang betul yang D, begitu kan? Ada sen? Hidup, izin mantap. Kalau mantap nih, 10 ya.
Oke, salah satu arsip yang di bawah tanggung jawab Anda akan dipinjam untuk berbagai keperluan. Setelah lembar pinjam arsip Anda buat rangkap 3, maka lembar kedua akan disimpan oleh, jadi ada dibuat rangkap 3, yang kedua untuk siapa? A. Anda sendiri sebagai arsiparis, B. Sekretaris, C. Pihak peminjam, D. Tempat arsip yang pinjam, E. Tickler file. Jadi jawabannya adalah pihak peminjam. Jadi lembar kedua itu akan digunakan atau disimpan oleh pihak peminjam. Begitu kan, Understand? Idap-idap, jadi mantap. Kalau mantap, next, number 11. Manajemen keamanan arsip harus mempertimbangkan tingkat sensitivitas dan berharganya sebuah informasi. Maka untuk hal tersebut, perencanaan manajemen keamanan arsip perlu menggunakan pendekatan bla bla bla. A. Error alarm, B. Assessment risiko, C. Removable, D. Non removable, E. First in first out. Jawaban yang tepat adalah yang B. Begitu kan, kawan? Understand? Idap-idap, jadi mantap. Gitu ya. Jadi manajemen keamanan arsip harus mempertimbangkan tingkat sensitivitas dan berharganya sebuah informasi. Maka untuk hal tersebut, perencanaan manajemen keamanan arsip perlu menggunakan pendekatan asesmen resiko. Nih, 11B ya. Nomor 12. Di bawah ini adalah metode pemusnahan dokumen rahasia yang dinilai ekonomis, bersih, nyaman, dan tidak terulangkan adalah A. Pembuburan, B. Pembakaran, C. Metode kimia, D. Pencacahan, E. Pembekuan. Maksudnya adalah pembuburan ya. Jadi kalau ada dokumen mau di metode pemusnahan dokumen rahasia yang dinilai masih ekonomis, bersih, nyaman, dan tidak terurangkan, itu adalah metodenya ada pembuburan. Begitu kan, Arsen? Idap-idap, jadi mantap. Kalau mantap, next, number 13. Pernyataan yang tepat mengenai nilai administrasi adalah pernyataan yang tepat mengenai nilai administratif adalah bla bla bla. A. Nilai yang diberikan kepada pemberi arsip, B. Nilai yang dimiliki arsip dari pencetak arsip, C. Menilai penuh dalam kegiatan administratif, D. Nilai sementara pada sebuah arsip, E. Nilai ekonomis arsip itu sendiri. Ya, jadi pernyataan yang tepat mengenai nilai administratif itu adalah nilai yang dimiliki arsip dari pencipta arsip. Jadi jawaban yang tepat yang B. Begitu kan, kawan? Understand? Idap-idap, jadi mantap. Kalau mantap, next, number 14. Cara menambah koleksi arsip melalui aktivitas sumbangan, transfer, pembelian atau peminjaman termasuk dalam pengertian A. Finding aid, B. Akuisisi, C. Konservasi, D. Preservasi, E. Retaksasi. B yang depan ya. Jadi akuisisi itu adalah cara menambah koleksi arsip melalui aktivitas sumbangan, transfer, pembelian atau peminjaman termasuk dalam pengertian akuisisi. Begitu kan, kawan? Understand? Idap-idap, izin mantap. Kalau mantap, next, number 15. Menurut Anda sistem kearsipan yang baik adalah seperti berikut, kecuali, awas kecuali nih. A. Mudah dilaksanakan, B. Mudah dimengerti, C. Murah ekonomis, D. Luas fleksibel, E. Sulit dijangkau. Ya, yang sulit dijangkau dong yang kecuali ya. Jadi menurut Anda sistem kearsipan yang baik adalah sebagai berikut ya. Mudah dilaksanakan, harus mudah dimengerti, apalagi ekonomis ya. Luas fleksibel, nah yang sulit dijangkau jangan gitu. Jadi karena yang yang kecuali berarti jawabannya yang begitu kan. Understand? Idap-idap, jangan mantap. Kalau mantap, next, number 16. Salah satu bentuk mitigasi untuk mencegah terjadinya kehilangan arsip akibat pinjaman yang tidak tertib maka dapat digunakan tool kartu indeks, B. Kartu tunjuk silang, C. Outslip, D. Buku arsip, E. Tickler file. Jadi jawaban yang benar adalah outslip, kawan-kawan ya. Outslip itu adalah salah satu bentuk mitigasi untuk mencegah terjadinya kehilangan arsip akibat peminjaman yang tidak tertib. Jadi kadang kan peminjam itu tidak tertib maka perlu digunakan tool outslip gitu kan, kawan. Understand? Idap-idap, jangan top. Kalau top, next, number 17. Perhatikan langkah-langkah pengelolaan arsip berikut. Langkah aktivitas kerja. 1. Ini mengindeks arsip yang akan dipinjam. B. Menuju tempat penyimpanan. C. Kenali arsip yang diminta atau yang diperlukan. Yang keempat, telusuri dengan menggunakan kartu indeks. Yang kelima, menempatkan outslip di tempat arsip yang diambil. Yang keenam, mengisi bon peminjam. Yang ketujuh, menyerahkan arsip kepada yang memerlukan. Urutan langkah yang benar dalam menemukan kembali arsip yang disimpan pada sistem baik adalah jawaban yang berat itu adalah yang D ya. Jadi 3 dulu, kawan-kawan. 3 dulu. Kenali arsip yang diminta atau yang diperlukan, kemudian mengindeks arsip yang akan dipinjam ya. Ini yang satu, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga itu adalah yang keempat, kawan-kawan. Yang telusuri dengan menggunakan kartu indeks ya. Ini yang bertiga. Kemudian maju kedua, menuju tempat penyimpanan, ini yang keempat. Lalu keenam, mengisi bon peminjam, 5 ini, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian baru yang ketujuh, yang keenam dulu yang ini, menempatkan outslip di tempat arsip yang diambil, ini yang keenam. Dan yang ketujuh adalah menyerahkan arsip kepada pemerlukan, itu 7.
Itu urutannya kawan-kawan ya, dimulai dari kenali arsip, kemudian mengindeks arsip yang akan dipinjam, lalu telusuri dengan menggunakan rute indeks, menuju tempat penyimpanan, mengisi bon peminjam, 6 menempatkan outstrip di tempat arsip yang diambil, 7 baru menyerahkan arsip kepada yang memerlukan. Jadi jawaban yang betul yang D, begitu kan kawan? Arzen, idap-idap, izin mantap. Kalau untuk next, number 18. Kegiatan instansi yang ditransmisikan secara elektronik melalui sambungan komputer dalam proses dokumentasi disebut bla bla bla. A. File transport protocol. B. Dokumen type definition. C. Optical character recognition. D. Electronic data interchange. E. Database records. D jawabannya ya. Yang D ya, jadi electronic data interchange. Kegiatan instansi yang ditransmisikan secara elektronik melalui sambungan komputer dalam proses dokumentasi disebut electronic data interchange. Oke, nomor 19. Dokumen berikut yang akan Anda kategorikan ke dalam arsip yang bernilai keuangan adalah bla bla. A. Cek data peminjaman ATM, buku tabungan, invoice. Yang mana nih? Yang A, cek ya, dokumen berikut yang akan Anda kategorikan ke dalam arsip bernilai keuangan. Nah, cek gitu ya. Oke. Dan last number, sebagaimana yang Maki jadikan ada pada kesempatan kali ini ada 20 soal yang akan Maki bahas. Namun mohon maaf ya, jadi kalau tidak serta pembahasan lengkap, insya Allah kalau nanti banyak pengunjungnya, banyak peminatnya lagi, Maki akan buatkan lengkap dengan pembahasannya. Pokoknya don't go anywhere, stay tune here. Pokoknya Maki akan selalu kembali dengan sesuatu terbarunya. Dalam kaitan ini mengucapkan diberi seleksi SNP3K untuk tenaga teknis maupun Kemenag tahun ini kawan-kawan ya. Anda merasa lebih mudah menemukan kembali arsip yang disimpan berdasarkan isi dari dokumen yang disimpan, maka sebaiknya penyimpanan arsip menggunakan sistem A. Klasifikasi, B. Subjek, kronologi, wilayah, nama. Mana nih? Yang B subjek kawan-kawan ya, yang mudah itu ya. Kalau lebih mudah menemukan kembali arsip yang disimpan berdasarkan isi dari dokumen yang disimpan, berarti subjek. Ya, gitu ya. Jadi jawaban itu yang A, B. Begitu kan kawan? Arsen, hidup, jaman